Oke guys, balik lagi sama gua Tustroke. Kali ini sambil nemenin gua bikin konten pulang San Mori, mungkin sambil dengerin gua juga kali ya, buat ngebahas satu hal yang mungkin prioritas kali ya di Ninja RR 2 tak, yaitu busi. Jadi kalau bisa dibilang busi itu adalah satu hal yang penting ya buat motor Ninja RR, karena busi itu kan pematik ataupun istilahnya kayak komponen yang bikin motor lu tuh bisa menyala gitu. Nah terus apa sih yang di busi yang kayak mungkin perlu dilihat atau mungkin perlu dicek ya gitu. Yang pertama, busi itu ada beberapa spesifikasi. Jadi bisa dibilang busi itu adalah istilahnya ada beberapa ketentuan, kayak kita bisa ngecek kayak selenoidnya berapa, terus kayak elektrofluidanya berapa, terus juga diameter si busi itu. Nah itu kan perlu dicek ya gitu. Nah taunya dari mana sih? Gue mungkin bisa ambil contoh satu kali ya gitu. Kayak misalkan contoh NGK. Nah NGK itu kan ada tulisannya BRE9 berapa gitu belakangnya, ada tulisan S sama G. Nah itu masing-masing huruf itu tuh punya spesifikasi sendiri gitu. B-nya apa, R-nya apa, E-nya apa, 9 itu biasanya resistornya atau apa gitu, yang memang buat pematiknya biar lebih cepet panas atau lebih dingin. Nah belakangnya ada tulisan S atau G, itu biasanya kalau S itu standar, G itu racing. Nah itu masing-masing punya ketentuan. Jadi lu kalau misalkan contoh pingin cari ya gitu, bisa dibilang cari busi, lu juga harus tahu karakter motor lu pingin kayak gimana gitu. Karena kan macam motor macam beda kayak gitu. Jadi mau motor apa biasanya beda-beda. Ada yang motor dia memang pingin standar gitu si businya, biasanya pakai NGK yang tulisannya belakangnya ES gitu, 9 ES BC. Mungkin spesifikasinya ada di sini. Ini salah satu contohnya ya buat busi NGK. Lu bisa baca bahwa B-nya itu apa, E-nya itu apa, angka 9-nya buat apa. Jadi semakin besar angkanya, seingat gue ya, jadi itu semakin besar juga istilahnya bukan tegangan ya, apa namanya, tingkat kepanasan ya. Jadi dia lebih dingin kalau makin tinggi, seharusnya makin lebih dingin gitu. Nah cuman yang membedakan adalah kayak misalkan harga yang dari merek NGK yang standar sama yang istilahnya racing ya, itu udah beda. Karena kan lapisannya juga beda, elektrofluidanya beda, rasionya juga beda gitu. Karena hal-hal kayak gitu yang ya bisa dibilang dari sisi rasio pun udah beda gitu. Dari tegangannya beda, terus istilahnya rasionya juga beda gitu, elektrofluidanya juga beda. Nah hal-hal itu kan biasanya yang istilahnya menjadi pembeda antara satu busi dengan busi yang lain gitu. Jadi semuanya nggak bisa disamaratain semua busi, karena setiap busi kan pasti tingkat resistornya atau tingkat ketegangan selenoid atau iridiumnya kan berbeda-beda kayak gitu sih biasanya. Makanya gue kalau beli busi biasanya ya gue ngecek pasti yang pertama kalau buat harian oke apa enggak, terus yang kedua paling dia kalau dipakai buat standar oke apa enggak, kayak gitu sih biasanya yang gue pakai. Dan kalau yang sekarang gue lagi pakai yang ini nih. Nah yang belakangnya ada tulisan ES ya, standar ya, karena emang buat harian, bukan buat racing gitu. Jadi
kalau misalnya buat harian biasanya gue nggak pernah mau pakai yang kayak gimana gitu. Oke guys, gue bahas lagi ya. Jadi busi itu berbeda-beda iridiumnya. Semakin ketegangan resistornya tinggi, dia semakin istilahnya cepat panas. Nah, terus yang jadi pembeda kedua adalah harga juga. Beberapa busi yang dipakai di Ninja RR itu ada NGK, terus ada Brix, terus sama TDR. Biasanya yang paling affordable sih NGK sama TDR ya. Tapi kalau misalnya mau racing lagi, ada beberapa yang kayak gini. Nah, ini yang buat racing. Tapi kalau untuk yang memang biasa dipakai, yang ini nih gue biasanya. Nah, jadi kalau bisa dibilang busi punya macem-macem kan ininya, mereknya. Nah, terus juga pastinya juga punya ketegangan ataupun pematik masing-masing. Semakin bagus busi lu, semakin enak motor Ninja lu bisa dibawa gitu. Dan selain itu juga lu harus bisa ngeliat tuh yang di atas yang kayak gini nih. Nah, bagian pangkal atas itu kan ada kepalanya. Nah, si busi itu lo harus cek apakah bagus hasil pengapian motor lu atau biasa aja. Karena dari situ bisa kecek bahwa kalau misalnya semakin bagus pematik lu, maka si busi lu itu juga berarti bagus. Apa yang lu pilih udah sesuai, cocok kayak gitu. Biasanya setahu gue kalau buat busi seperti itu sih gitu. Jadi ada beberapa ketentuan lah untuk di busi tuh biasanya yang istilahnya dipakai jangka waktunya lumayan cukup panjang. Terus juga habis itu juga pas dipakai dia tuh tergantung pematiknya seperti apa gitu. Kalau misalnya pematiknya bagus, dia akan mematikan lebih bagus gitu buat si motor Ninja RR itu. Karena Ninja RR kan terkenal ini ya, performa sama akselerasi. Jadi perlu busi yang memang iridiumnya lumayan bagus, bisa dipakai istilahnya ya kayak nggak hanya buat performa gitu, tapi buat harian juga oke gitu. Itu sih biasanya kalau buat Ninja RR kayak gitu. Terus selain itu beberapa hal yang mungkin perlu ya dilihat kalau di Ninja RR itu pastinya busi itu dengan campuran di motor Ninja RR ada oli sampingnya, ada bensinnya. Nah, itu kayak gimana warna pangkal kepala yang tadi gue bilang. Kalau misalnya warnanya kayak gini berarti ya ada yang kurang sesuai, istilahnya bukan racikan ya, antara busi lu gitu. Tapi kalau warnanya kayak gini berarti busi lu bagus, dan memang busi lu itu cocok sama motor lu gitu, yang kompresinya lah istilahnya ya, yang sesuai. Biasanya kayak gitu sih. Biasanya yang dicek-cek tuh yang kayak gitu ya buat Ninja RR. Oke. Terus juga harga busi kalau misalnya yang bagus mungkin bisa hampir sekitaran ya 150 lah, sampai mungkin 400 kalau yang bagus banget ya gitu. Tapi kalau misalnya standar-standar yang TDR itu juga udah oke, NGK juga udah oke gitu. Oke, mungkin itu dulu dari gua. See you soon and to stroke.